Shalom pemirsa HCBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku bersama Tuhan di waktu fajar. Melalui buku ini dengan doa dan bimbingan daripadanya, kita dapat diyakinkan kembali bahwa pada hari yang mulia ketika Yesus datang untuk mengklaim miliknya, kita yang menunggu Tuhan akan disambutnya dengan tangan yang terbuka kehadiratnya. Dan bacaan kita pada saat ini berada di halaman 278 yang berjudul Keterangan Kesalehan. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Titus 2 ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Dalam hal ini, sebagaimana dalam semua hal lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan kita, ilham kitab suci telah menunjukkan jalan. Pada zaman orang-orang dahulu yang berada di bawah tuntunan Tuhan, hidup itu adalah sederhana. Jadi di sini firman Tuhan dengan indah menjelaskan bahwa karena kasih karunia, Tuhan telah menyelamatkan manusia dan Ia telah mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Jadi di sini kita bisa ingat kembali kepada contoh kita atau teladan kita yang sempurna, yaitu Yesus Kristus sendiri. Bagaimana Dia mau memberikan dirinya, Dia mau memberikan nyawanya, mati hina di kayu salib untuk memberikan kepada kita sebuah kesempatan supaya kita ini bisa memiliki sebuah pengharapan. Dan di sini juga dikatakan bagaimana pengharapan ini harus kita imbangi dengan perbuatan-perbuatan yang benar yang kita lakukan. Jadi di sini juga dikatakan kita harus meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Jadi bagaimana setiap kedagingan kita ini harus dikikis. Kita harus menyerahkan kehidupan kita, hati kita, pikiran kita kepada Tuhan kita, sehingga hanya Tuhan sajalah melalui Roh Kudus-Nya itu yang boleh mengubahkan diri kita. Dan di sini juga dikatakan dalam hal yang berhubungan dengan kesejahteraan kita, ilham kitab suci telah menunjukkan jalan. Jadi bagaimana firman Tuhan itu adalah buku yang bisa menunjukkan kepada kita hal-hal yang bisa kita lakukan. Karena banyak sekali contoh yang kita bisa dapatkan dalam kitab suci itu. Bagaimana kitab suci itu menunjukkan jalan yang baik dan benar. Bagaimana dia juga menunjukkan karakter Yesus itu di dalam buku itu secara detail. Bahkan sekarang kita mempunyai buku Roh Nubuat yang dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, yang itu juga bisa membantu menopang untuk kita lebih mengenal siapa Tuhan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa pada zaman orang-orang dahulu yang berada di bawah tuntunan Tuhan, hidup itu adalah sederhana. Dan ini juga bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita mengikuti Yesus dengan sepenuh hati, maka tidak ada keinginan-keinginan duniawi yang masih kita punyai, sehingga hidup kita itu akan lebih sederhana. Karena kita tidak mengingini untuk mengikuti tren dunia pada saat ini, kita tidak mengingini untuk mengikuti fashion dunia pada saat ini. Jadi kehidupan kita pasti akan lebih sederhana. Apalagi kalau kita mengikuti apa yang Roh Nubuat katakan, supaya kita tinggal di pedesaan dan meninggalkan kota-kota. Tetapi apakah itu saatnya untuk kita? Baiklah kita berdoa sendiri dan kita meminta hikmat daripada Roh Kudus sendiri, supaya boleh menentukan kapan kita boleh keluar dari kota-kota dan tinggal di pedesaan. Tetapi dengan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus hidup di pedesaan, hidup dengan sederhana. Bagaimana? Dengan mengenal alam, kita akan lebih mengenal karakter Bapa kita. Karena di saat kita menjauhi kehidupan duniawi itu, kita kalau tinggal di kota, maka kita akan lebih cenderung tidak mengikuti tren-tren dunia pada saat ini. Dan di sini juga dikatakan mereka hidup dengan alam. Anak-anak mereka turut mengerjakan pekerjaan orang tua dan mempelajari keindahan dan rahasia perbendaharaan alam. Jadi di sini dikatakan bahwa ketika orang tua hidup dengan anak-anak mereka di dalam pedesaan, maka hidup mereka itu dikatakan akan dekat dengan alam. Bagaimana ketika kita tinggal di pedesaan, tentu saja lebih sedikit rumah-rumah yang ada dan kita akan cenderung tinggal di alam. Dan semakin kita dekat dengan alam,
Tadi sudah saya katakan bahwa kita akan lebih mengenal karakter Tuhan. Bagaimana dengan kita melihat burung-burung di pepohonan, bagaimana dengan kita melihat bunga-bunga yang indah, kita bisa mengerti bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat menyukai keindahan. Dan bagaimana ketika kita melihat burung-burung itu, kita tahu bahwa Tuhan selalu memelihara burung-burung itu, dan itu juga adalah janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan di sini juga dikatakan anak-anak mereka turut mengerjakan pekerjaan orang tua. Jadi di sini diperlukan anak-anak yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu anak-anak yang mau untuk dididik oleh orang tuanya supaya mau untuk bekerja pekerjaan orang tua mereka. Jadi bagaimana kita diajarkan bahwa orang tua itu bukanlah pembantu dari anak mereka, tetapi anak-anak itu adalah kawan sekerja daripada orang tuanya. Bagaimana ketika anak-anak itu dituntun untuk mengenal Tuhan mereka, maka mereka akan menjadi partner kerja dari orang tuanya itu. Dan di sini juga dikatakan mereka akan mempelajari keindahan-keindahan dan rahasia-rahasia perbendaharaan alam. Jadi bagaimana hal-hal yang baru yang kita akan dapatkan ketika kita tinggal di pedesaan itu. Dan di sini juga dikatakan, dan di ladang-ladang yang sepi dan di hutan-hutan, mereka memikir-mikirkan kebenaran yang amat besar yang diturunkan sebagai satu keyakinan yang suci dari generasi ke generasi. Pendidikan semacam itu menghasilkan orang-orang yang kuat. Jadi di sini ketika kita mau untuk beraktivitas fisik, kita tahu kalau kita di pedesaan, maka pekerjaan kita tidak lain dari sekitar menyapu, mengepel rumah, lalu kita membersihkan ladang atau membersihkan kebun kita. Dan aktivitas fisik inilah yang akhirnya membuat anak-anak kita, bahkan tubuh kita sendiri ini akhirnya akan lebih kuat. Dan di saat itu dikatakan akan diturunkan sebagai satu keyakinan dari yang suci dari generasi ke generasi. Jadi di sini juga dikatakan oleh firman Tuhan bahwa ketika firman itu kita turuti, maka itu akan menghasilkan keuntungan bagi diri kita, yaitu kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Pada zaman ini kehidupan sudah bersifat pura-pura dan manusia semakin merosot. Sementara kita tidak mungkin kembali sepenuhnya kepada kebiasaan-kebiasaan sederhana dari orang-orang zaman dahulu itu, kita boleh mempelajari dari mereka pelajaran-pelajaran yang akan membuat waktu-waktu rekreasi kita sesuai dengan namanya. Masa-masa yang benar-benar akan membangun tubuh, pikiran, dan jiwa. Tertulis dalam buku Seri Membina Keluarga Jilid 3 halaman 195. Jadi di sini dikatakan bahwa dunia kita ini sudah penuh dengan kepura-puraan. Dan di sini juga dikatakan manusia pun akhlaknya semakin merosot. Jadi kita tahu bahwa kita tidak mungkin kembali kepada kebiasaan-kebiasaan sederhana dari orang-orang zaman dahulu. Tetapi kita boleh mempelajari firman Tuhan sehingga kita boleh mengubahkan kehidupan kita saat ini. Sehingga kita bisa memilih untuk mengikuti Tuhan kita, untuk menghidupkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di sini jadi dikatakan bahwa ketika kita mengikuti atau mempelajari dari firman Tuhan itu yang mengajarkan kepada kita untuk tinggal di pedesaan, maka itu akan membuat kita sebuah waktu untuk rekreasi yang membuat dikatakan masa benar-benar akan membangun tubuh, pikiran, dan jiwa. Jadi bagaimana ketika kita tinggal di alam, kita tinggal dekat dengan alam itu, dikatakan kita bisa membangun tubuh, pikiran, dan jiwa. Bagaimana pikiran dan jiwa kita pun akhirnya akan diperbarui. Dan ketika kita tinggal di pedesaan, maka hidup kita akan lebih tenang karena semuanya penuh dengan kesederhanaan. Kita tidak memikirkan bagaimana kita harus berdandan yang cantik, bagaimana kita harus mempunyai mobil, karena yang kita lihat di lingkungan sekitar kita adalah kesederhanaan. Orang-orang yang tidak memikirkan kemewahan-kemewahan itu. Dan di sini kebenaran adalah kasih, dan kasih adalah terang dan kehidupan Tuhan. Kebenaran Tuhan diwujudkan dalam Kristus. Kita menerima kebenaran oleh menerimanya. Kebenaran diperoleh bukan oleh pergumulan yang menyakitkan atau kerja keras yang melelahkan, bukan oleh pemberian atau pengorbanan.
Tetapi kebenaran secara cuma-cuma diberikan kepada setiap orang yang lapar dan dahaga untuk menerimanya. Jadi di sini dikatakan kebenaran itu adalah kasih. Kasih adalah terang kehidupan dari Tuhan. Jadi bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita terang kehidupannya. Bagaimana Yesus itu adalah terang itu sendiri. Dan dia rela untuk menjadi bagian daripada manusia. Dan kebenaran itu bukanlah diperoleh dengan pergumulan yang menyakitkan, dikatakan. Karena kebenaran itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita, tetapi itu adalah kasih karunia daripada Tuhan saja. Dan di sini juga dikatakan bukan karena kerja keras kita yang melelahkan. Jadi bukan karena usaha kita itu. Bukan oleh pemberian atau pengorbanan, tapi kebenaran itu secara cuma-cuma diberikan kepada setiap orang yang lapar dan dahaga. Jadi bagaimana? Ketika kita lapar dan dahaga, baru kita bisa menerima kebenaran itu. Jadi karena kalau kita merasa lapar, pasti kita akan mencari makanan. Begitu pula dengan lapar akan firman Tuhan. Kita akan mencari kebenaran itu melalui firman Tuhan itu sendiri. Dan di sini juga dikatakan, sebagaimana kita memerlukan makanan untuk mempertahankan tenaga fisik kita, begitu juga kita memerlukan Kristus. Roti dari surga untuk mempertahankan kehidupan rohani kita dan memberikan kekuatan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tertulis dalam buku Khotbah di atas Bukit, halaman 28 dan 29. Jadi bagaimana di sini juga dikatakan bahwa sebagaimana kita memerlukan makanan untuk menunjang fisik kita, dikatakan kita juga memerlukan Kristus karena Ia adalah roti kehidupan. Dan roti dari surga itu untuk mempertahankan kehidupan rohani kita, untuk memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi bagaimana di sini firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita perlu mempunyai perubahan dalam hidup kita. Bagaimana kita mau menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan sehingga Tuhan bisa melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Tetapi itu tidak bisa dilakukan kalau kita tidak mau menyerahkan hati kita kepadanya secara seutuhnya dan meminta hati yang baru. Karena ketika kita masih mempertahankan hati kita, maka kedagingan kita lah yang akan muncul. Dan di sini juga dikatakan kita memerlukan firman Tuhan itu, roti kehidupan itu, seperti kita memerlukan makanan yang menunjang fisik kita. Jadi bagaimana di sini firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita supaya kita selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita ini adalah manusia-manusia yang lemah. Dan di sini juga dikatakan bahwa seperti orang-orang pada zaman dahulu kala, kita juga diberi kesempatan untuk memilih apa yang kita mau pilih untuk lingkungan di sekitar kita. Apakah lingkungan kemewahan ataukah lingkungan yang sederhana yang sesuai Tuhan kita tunjukkan kepada kita. Jadi baiklah, apa yang sudah firman Tuhan berikan kepada kita ini boleh menjadi contoh dan pelajaran bagi kita, sehingga kita boleh mengikutinya, sehingga itu juga akan menghasilkan keuntungan-keuntungan bagi diri kita secara pribadi. Dan demikianlah firman ini boleh kami bacakan, dan biarlah ini boleh menjadi berkat, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.